dalam ibadah saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 49, ayat 1 berakhir dengan ayatnya yang ke-21. Mazmur pasal 49, ayatnya yang pertama berakhir dengan ayatnya yang ke-21. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Mazmur 49 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyenengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangan manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan anak-anak. Shalom. Sukacita telah menjadi bahagian hidup kita semua dan terbukti hari ini kita jumpa dalam suasana bersama dengan Tuhan, tetapi juga bersama dengan sesama seiman kita. Berbicara tentang kebahagiaan, manusia punya standar atau ukuran. Bagi sebagian orang akan disebut bahagia ketika seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Memiliki pendidikan yang tinggi dan status sosial. Tapi apakah itu benar? Standar itu akan membuat kita bahagia selamanya. Terhadap standar atau ukuran yang biasanya dipakai oleh kita manusia. Hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal 49 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Pemazmur mau menekankan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita membangun hubungan atau relasi yang akrab dengan Tuhan. Kebahagiaan itu bukan didapat dari materi. Kebahagiaan itu bukan didapat dari status sosial atau kedudukan kita. Dan itulah yang menjadi penekanan dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Pemazmur ada dalam sebuah pergumulan dan dia mau menyampaikan itu secara terang-terangan kepada umat yang ada pada saat itu. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang kurenungkan hatiku ialah pengertian. Pemazmur mau supaya setiap orang yang ada pada masa itu mau memalingkan telinga dan dapat memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena pada saat itu mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan merasa bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Pemazmur sendiri pun ada dalam rasa takut. Ketakutan itulah yang membuat dia untuk mau menyuarakan kebahagiaan yang sebenarnya itu apa. Dan apa yang sebenarnya yang harus dibangun dalam kehidupan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat bahwa pemazmur pada saat itu juga ada dalam ketakutan. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemazmur ada dalam sebuah tantangan. Dia tidak punya apa-apa. Yang dia punya adalah Tuhan dan itu menjadi bahagian kekuatan bagi dia. Di satu sisi, dia diperhadapkan dengan musuh-musuh yang begitu kuat. Di satu sisi, ada kekuatan yang di luar sana yang akan mengancam kehidupannya. Tetapi bagi dia, ketergantungan hidup kepada Tuhan membuat dia untuk percaya bahwa kebahagiaan itu bukan terletak dari apa yang kita punya, tetapi sebuah hubungan yang kita bangun, sebuah relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Dikatakan dalam bacaan firman Tuhan, itu menjadi bahagian kekuatan bagi pemazmur, bahwa bagi mereka yang mengandalkan kekuatan mereka itu seperti binatang. Karena apa? Semua itu akan lenyap dalam waktu seketika. Semua itu ada masanya. Kedudukan kita ada masanya. Kekuatan kita juga ada masanya. Uang yang kita punya ada masa di mana itu akan berakhir. Mungkin saat ini sehat, tetapi ada masa di mana kita sakit. Dan sebuah hubungan yang baik, sebuah relasi yang baik dengan Tuhan akan membuat kita untuk menemukan titik kebahagiaan yang sejati. Dan itulah yang menjadi subtema dalam bacaan firman Tuhan oleh Lembaga GPI Papua khusus bidang iman, ajaran, dan ibadah. Subtema kita adalah kebahagiaan yang sejati.
Gambaran-gambaran dalam bacaan firman Tuhan dari ayat per ayat mengatakan bahwa jangan sekali pemazmur merasa takut. Dia sendiri mau mengumumkan itu kepada orang-orang yang ada pada saat itu, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang mulia maupun yang hina. Bagi dia sendiri, tetapi dia juga mau menyampaikan itu kepada dunia, kepada orang-orang yang ada pada masanya, bahwa jangan takut ketika ada orang lain yang kaya. Apabila kemuliaan keluarganya bertambah, itu adalah sebuah realita yang harus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Siapa bilang kita tidak bisa untuk kaya? Kekayaan itu juga bisa kita dapatkan karena kerja keras kita. Jabatan itu kita dapat bisa karena kinerja kita. Tetapi ada juga yang dipakai berbagai cara yang halal untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan ukuran standar-standar manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mau mengingatkan bahwa semua yang kita dapat ini ada masanya, dan kita semua akan tiba pada kematian. Apakah kita pergi, kita akan membawa harta kita? Tidak. Apakah kita pergi, kita akan membawa semua yang kita punya? Tidak. Yang kita pergi cuma papan, kain hitam, pakaian di badan, dan itu yang kita bawa. Yang menjadi persoalan, apakah selama kita di dunia kita akan mempergunakan semua yang sudah Allah berikan bagi kita untuk menjadi berkat bagi sesama ataukah tidak? Kekayaan, kedudukan, jabatan yang kita punya, ataukah kita gunakan hanya untuk diri kita, hanya untuk memuaskan keinginan kita? Saya sudah nyaman, saya sudah enak pada posisi ini, yang penting semua sudah saya penuhi, yang penting semua sudah dapat. Dari sisi kesehatan, saya punya kesehatan yang prima. Dan terkadang itu ada dalam pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia. Tetapi bacaan firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ada masa kebahagiaan yang sejati itu ketika kita dapatkan menjadi berkat bagi sesama. Saya selalu sampaikan bahwa orang tidak bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung tatap muka dan katakan bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu juga hadir di tengah-tengah beratnya persoalan mereka. Tetapi mereka akan temukan kehadiran Tuhan lewat setiap kita yang ada. Kita adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat, sukacita, damai, sejahtera itu kepada sesama. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan itu ketika kita menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Allah bagi sesama yang ada di sekitar kita. Makanya dikatakan bahwa jangan takut bagi kita yang sementara ada dalam berbagai kesulitan hidup. Jangan takut, jangan merasa iri dengan orang-orang yang sudah punya. Seringkali kita ingin sama dengan orang, mungkin karena gengsi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kebahagiaan yang sejati itu ketika kita menempatkan standar itu dengan standar Tuhan, menjadi berkat dengan kurang-kurang, dengan keterbatasan kita, tetapi kita berikan yang terbaik dengan menjadi berkat bagi sesama. Itulah kebahagiaan yang sejati. Ada orang yang bergelimang harta, ada orang yang hidup dari sisi kecukupan, ada yang dia dilengkapi dengan kepandaian, punya pengalaman, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat dalam setiap panggilan tugas dan kerja kita. Kalaupun ukuran dunia, dia memakai standar-standar yang tadi saya sudah sampaikan. Saya bahagia kalau saya punya segalanya. Tetapi bukan itu semata. Kita harus ingat, hidup ini bukan selamanya. Ada waktu di mana Tuhan memanggil kita, dan disitulah kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan lewat tugas, amanah, titipan yang Allah berikan bagi kita.
itulah yang disebut kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang dapat menjadi berkat, kebahagiaan yang terus menabur kasih di tengah-tengah kehidupan dunia di mana kita ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan hidup ini penuh dengan berbagai dinamika. Oleh sebab itu, bangunlah sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Letakkan semua yang kita punya dalam rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang kita dapatkan daripada Tuhan, berkat-berkat yang kita terima di setiap usaha pekerjaan kita, kita taruh untuk Tuhan. Tuhan, saya mau jadi berkat bagi orang ini, saya mau jadi berkat bagi mereka yang ada di sekitar ini. Saya beri dengan tulus. Kalau saya dilengkapi dengan ilmu, biarlah saya menjadi orang-orang yang memberikan sukacita bagi orang lain dengan cara pandang saya. Seringkali ketika kita sudah merasa mampu, kita mulai melupakan orang lain. Kita katakan menurut cara kita dan kita tidak mempedulikan orang lain. Padahal sebenarnya hidup ini sementara di dunia. Bagi Tuhan, Dia mau katakan kaya dan miskin itu sama. Allah menciptakan yang kaya dan miskin supaya ada kesetaraan. Yang kaya melengkapi yang miskin. Yang punya pengalaman tinggi itu akan melengkapi mereka yang rendah. Mungkin dari sisi pendidikan. Itu adalah tugas kita ketika Allah menciptakan dan menempatkan kita di dunia. Kalau sama-sama jadi orang kaya, tidak ada yang peduli satu dengan yang lain. Kalau sama-sama orang miskin, kita akan tetap hidup seperti itu. Tapi Allah menciptakan kita dengan segudang pengalaman hidup, dengan begitu banyak titipan berkat, agar ketika kita kembali, kita ada di tempat pekerjaan dan pengabdian kita, kita ada di tengah-tengah lingkungan persekutuan, kita akan menjadi berkat, saling melengkapi, saling menerima untuk membangun keutuhan jemaat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan waktu Tuhan untuk kita. Tetapi semasa kita diberikan kesempatan untuk hidup, teruslah menjadi berkat. Lewat sikap, tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kita. Kadang ketika mau jadi berkat, ada orang yang bilang begini, saya tidak punya apa-apa, saya mau jadi berkat dengan apa yang saya punya. Saya ini makan saja susah. Yang kita punya, tenaga, hati, perasaan, itu yang kita berikan bagi Tuhan. Itu adalah bahagian yang akan kita berikan sebagai sikap sukacita kita bagi orang lain. Jangan tunggu punya harta dulu baru beri bagi Tuhan. Hidup ini dengan pengalaman yang Tuhan titip, dengan talenta yang Tuhan berikan, berikanlah itu dengan sukacita bagi orang lain. Karena Tuhan adalah bahagian dalam kehidupan kita. Tuhan menempatkan setiap kita dengan perbedaan agar kita saling melengkapi. Kita akan terus menjadi berkat dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Jadilah berkat agar Allah dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menyempurnakan firman ini di hati kita semua. Amin.